sebenarnya bukan saya Pak yang mengundang, tapi Pak Sekdes. Iya Pak, jadi kemudian yang saya hormati Bapak Sekdes yang mewakili Bapak Kepala Desa Mayang Sari, Bapak Taur Pemerintahan, terus kemudian ibu-ibu dari staf desa, bapak-bapak semua yang berbahagia hari ini, insya Allah. Jadi pertama-tama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita hari ini diberi kesempatan untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dalam rangka acara pelatihan budidaya perikanan tawar. Saya berdiri di sini, bapak-bapak ibu-ibu, bukan berarti saya ini yang paling pintar dan paling bagaimana. Yang jelas kita bersama-sama belajar. Tidak ada yang saling menggurui dan tidak niat saya pribadi untuk mengajari, itu tidak. Ini kita berbagi ilmu saja. Karena saya kebetulan latar belakang pendidikan adalah perikanan dan saya lama juga bekerja di perikanan. Jadi hari ini bukan yang pasnya adalah sharing lah Pak lah, berbagi aja seperti itu. Prinsip daripada budidaya perikanan itu yang harus diperhatikan. Kalau kita mau berbudidaya ikan, yang pertama harus kita pikirkan adalah yang pertama kita mendapatkan sumber bibitnya dari mana. Kalau itu kita mau berbudidaya pembesaran, kita bibitnya dari mana dulu belinya. Itu kita harus tahu, bibit ini harus bibit yang unggul. Nah, kemana kita? Kalau saran saya, kita harus membeli di tempat-tempat balai yang terakreditasi lah seperti itu. Nah, kedepannya nggak menutup kemungkinan juga kita sendiri sebagai nanti pian-pian sendiri sebagai pelaku untuk penjual benih bisa. Tapi kalau untuk kita berbudidaya, asal benih dulu kita perhatikan dari mana asalnya, ya kan? Terus kemudian yang kedua adalah pakannya. Jenis pakan apa? Masing-masing ikan itu berbeda Pak. Berbeda jenis pakannya, sama aja sebenarnya, tapi kandungan proteinnya berbeda-beda. Lain ikan, lain pakannya. Terus kemudian pola pakannya seperti apa, jam pakannya berapa, itu yang harus diperhatikan. Ya memang sih terlihat seperti ya, yang penting ada airnya, itu tidak seperti itu. Kan kita mau berbudidaya, mau berusaha ya kan, untuk meningkatkan perekonomian kita. Yang diperhatikan itu. Terus kemudian padat penebaran Bapak. Padat penebaran itu adalah per kolam, per ikan itu berbeda. Kalau untuk ikan nila per 1 meter persegi kita bisa tebar 20 ekor atau sampai 25 ekor per meter persegi, tinggal mengalihkan, itu pas nanti. Kalau lele bisa sebanyak-banyaknya, kalau kita sudah terbiasa bisa 1 meter persegi itu bisa sampai 30 sampai 40 ekor. Nah seperti itu. Ikan gurami cuma 10 ekor per meter persegi, ikan patin 15 ekor. Nah itu harus yang kita perhatikan. Nah kenapa setiap kali kita mau berusaha itu, kalau kita bisa kita baca, sekarang kan banyak aja ya penyediaannya, tapi lebih tepatnya itu kita konsultasi kepada yang terbiasa memelihara. Seperti itu Bu, misalnya kalau saya mau pelihara patin nih, kolamnya ukuran sekian, berapa padat penebarannya, berapa yang harus saya tebar, oh sekian Pak. Itu beda, dipelajari beda-beda. Jadi terus kemudian bioflok ini yang akan kita laksanakan ini adalah sistem budidaya yang terbaru dan ada sentuhan teknologinya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produksi dengan waktu yang singkat. Tetapi karena kita menggunakan teknologi, memang harus mengeluarkan biaya yang lebih ya modalnya. Tetapi kita berharap hasilnya juga lebih seperti itu. Memang semua teknologi, semua pekerjaan itu ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Tinggal kita pilih mana. Saat ini yang kita lakukan adalah kita memilih bioflok, ya kan? Apa sih bioflok itu? Bioflok itu sebenarnya apa? Kita menumbuhkan pakan alami. Dengan demikian kita bisa mengurangi biaya pembelian pakan pelet.
Nah itu mengurangi, karena kita sudah tersedia, kita sediakan pakan di airnya, seperti itu. Nah terus kemudian kita memerlukan apa namanya itu tadi molase seperti ya, itu sebenarnya itu bakteri Pak, yang kita masukkan, tapi bakteri positif sebagai pakan alami mereka di dalam budidaya. Nah seperti itu. Jadi bioflok ya kan, bioflok itu adalah suatu sistem budidaya bakteri sebenarnya, bakteri heterotrof dan alga dalam suatu gumpalan flok. Nah, secara terkontrol dalam suatu wadah budidaya. Nah, atau merupakan suatu sistem yang memanipulasi kepadatan aktivitas mikroba sebagai suatu cara mengontrol kualitas air dengan mentransformasikan amonium menjadi protein mikrobia. Itu sistem yang kimianya lah seperti itu. Dalam artian itu yang simpelnya, kita menumbuhkan pakan alaminya di dalam wadah budidaya, di mana tujuannya adalah mengurangi biaya pakan. Nah seperti itu. Jadi untuk hari ini mungkin teorinya seperti itu aja, seperti itu aja. Lebih baik kita langsung praktek saja. Nah, kan itu sudah ada kan, itu paling simpel saya kasih Pak yang itunya. Jadi biar nggak ada segala macam-macamnya, kan sudah ada poin-poinnya itu. Bapak bisa lihat seperti itu. Oke, langsung aja kita Pak ya. Ya, yang pertama kita sediakan ini namanya probiotik. Terus kita menggunakan favorit. Nah, terus ada molase, ada gula, ada garam rosok seperti itu. Kita mulai aja Pak Yudi, silakan. Jangan langsung. Kita pertama-tama apa itu di situ kita siapkan air. Kita siapkan air berapa cm Pak? Berapa? 40 cm. Ayo kita ukur sama-sama. Jadi ini kita sebenarnya tidak mesti juga harus 100% sesuai dengan teori ya. Kita pakai feeling juga nggak apa-apa Pak, seperti itu. Jadi kalau terlalu kita menggunakan teori juga kadang-kadang, nah karena yang kita pelihara ini kan barang hidup ya Pak ya, barang hidup, jadi feeling juga mainkan, perasaan mainkan. Seperti itu Pak.